Apa yang terjadi jika seandainya yang menjadi cawapres Prabowo itu adalah Deddy Mulyadi, bukan Gibran? Maka jawaban tegas saya adalah rugi. Siapa yang rugi? Bukan hanya rakyat Jawa Barat, tetapi seluruh rakyat Indonesia. Jawaban saya ini akan dikuatkan dengan dua hal. Yang pertama dengan logika, kemudian logika yang sehat tentunya ya. Kemudian yang kedua dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Prabowo sekarang sedang diapresiasi oleh dunia. Bahkan dia mendapatkan standing applause atas perjuangan dia terhadap kemerdekaan rakyat Palestina oleh seluruh petinggi negara di dunia. Mari kita satukan langkah. Kita hidupkan kembali semangat-semangat tokoh besar kita. Kita buktikan bahwa Islam hadir sebagai rahmat bagi semesta alam. Saudara-saudara sekalian, marilah kita merapatkan barisan kita, atasi semua perbedaan kita, melangkah ke depan dalam persatuan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Salam salve om, santi santi om, nama budaya. Salam kebajikan, rahayu rahayu. Terima kasih. Dan juga dia mendapatkan apresiasi positif dari seluruh netizen di dunia. Tagar kena Prabowo di mata dunia menjadi trending topik di X setelah netizen mengapresiasi kebijakan dan langkah strategis Presiden Prabowo. Dengan 240 tweet dan bertahan trending topik 2 jam, Presiden Prabowo juga melakukan kunjungan ke negara Turki yang disambut langsung oleh Presiden Erdogan, kunjungan Presiden Prabowo untuk membahas konflik Israel dan Palestina. Wah, mantap. Punya presiden yang pro terhadap rakyat serta memiliki ketegasan yang luar biasa di dalam negeri maupun di luar negeri, gas. Oke, akan kita bahas kedua poin ini. Kita mulai dari poin yang pertama. Kenapa bagaimana jika yang menjadi cawapres Prabowo itu Gibran, bukan Deddy Mulyadi, bukan Gibran? Itu jawaban saya adalah rugi atas tinjauan dua hal, logika dan undang-undang. Bahkan ketika Deddy Mulyadi itu yang menjadi wapresnya Prabowo, ini juga sama-sama sebenarnya rugi buat Indonesia. Nah, kita mulai dulu dari logika. Nah, logika ini juga kita coba kuatkan dengan dari sisi psikologi. Begini, saya ambil satu analogi ya. Nah, misalkan di masjid nih, ada anak-anak rame pada teriak-teriak, pada ngomong-ngomong nih di masjid, misalkan begitu ya. Di Masjid Agung yang besar lah begitu. Lalu kemudian ditegur menggunakan toa, menggunakan speaker oleh takmir masjid. Nah, otak kalian ataupun kalian merasa ketika ditegur oleh si anak-anak ini, ditegur oleh takmir, kalian merasa biasa aja, tidak terganggu. Tapi ketika anak-anak ini rame teriak-teriak itu, kalian merasa terganggu. Kenapa bisa demikian? Itulah sudut pandang kalian. Kenapa? Karena sudut pandang kalian merasa bahwasanya teguran dari takmir masjid ini menggunakan toa, menggunakan speaker itu baik. Sedangkan anak-anak teriak itu buruk. Maka kalian merasa terganggu oleh anak-anak ini. Padahal speaker ini kan teguran dari takmir menggunakan speaker dan toa ini kan lebih berisik daripada anak-anak yang teriak-teriak, ya kan? Nah, kenapa kok bisa kalian lebih nyaman dengan teguran ini? Karena itu tadi sudut pandang kalian, begitu loh. Karena dianggap anak-anak itu salah dan si takmir masjid ini benar. Coba sudut pandangnya itu kalian itu netral tentang suara, sama-sama berisik begitu. Tentu kalian ya mau itu takmir yang ngasih tahu ya berisik, anak-anak juga berisik, kan begitu tuh. Hanya kalian bisa lebih cara berpikirnya tuh lebih objektif, lebih bijaksana kan. Nah, sama dengan Gibran. Orang-orang yang mengambil sudut pandang yang berbeda, misalkan benci terhadap Jokowi, benci terhadap Gibran, mungkin akan berbeda gitu loh cara pandangnya. Tetapi ketika kalian coba melihat dari sudut pandang yang objektif, kalian tidak akan ada kebencian kepada orang begitu loh. Nah, itu kita lihat dari sudut pandang psikologi itu begitu ya. Sekarang kita coba masuk dari sudut pandang logika begitu loh. Begini, seandainya kemarin yang menjadi cawapres itu Deddy Mulyadi, potensi Prabowo untuk kalah itu besar. Kenapa? Kalian harus lihat kondisinya, jangan dilihat sekarang. Waktu itu yang lagi dielulukan, yang lagi viral itu bukan Deddy Mulyadi, tetapi Jokowi, ya kan? Jokowi, Gibran ini bawa nama besarnya Jokowi, begitu loh, ya kan?
Maka potensi kemenangan Prabowo Gibran itu ya dikarenakan itu tadi, ada nama besar Jokowi. Kondisinya memang beda di masa itu, lain dengan sekarang, yang ketika Jokowi itu sekarang lagi jatuh kan, lagi dihujat, Gibran juga lagi dihujat, begitu loh. Maka potensinya bisa kalah seandainya cawapresnya itu Deddy Mulyadi. Maka kerugiannya adalah apa? Kalian tidak akan punya presiden yang namanya Prabowo, dan kalian tidak akan punya gubernur yang namanya Deddy Mulyadi, karena dia nggak nyalon gubernur, karena udah nyawa pres, kan begitu tuh. Itu kerugiannya. Nah, itu dari sudut pandang logikanya begitu. Atau bahkan seandainya pun menang nih, Deddy Mulyadi menjadi cawapresnya, mungkin perkembangan dobrakan-dobrakan itu tidak bisa dilakukan oleh Deddy Mulyadi ketika dia menjadi gubernur seperti saat ini. Kenapa? Karena terbatas oleh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, yang mana kewenangan seorang wakil presiden itu benar-benar terbatas. Dia itu hanya seremonial, hanya pengganti, bahkan tidak punya hak eksklusif seperti presiden. Artinya dia tidak bisa melakukan hal yang sama seperti dia gubernur untuk rakyat Jawa Barat. Artinya tidak ada itu. Sekarang kalian mungkin dengar gebrakan seperti anak-anak masuk barak, gebrakan akan membeli mata air di seluruh Jawa Barat, dan gebrakan-gebrakan lainnya yang pro rakyat, kalian tidak akan pernah dengar, begitu loh. Itulah kerugiannya. Nah, sekarang masuk ke poin yang kedua, yaitu Prabowo yang sedang diapresiasi atas perjuangan Palestina. Ya memang sih ya, Prabowo itu hanya bisa berpidato, hanya terus bisa mendorong, begitu kan, tidak bisa sebagaimana Cina yang langsung menerobos blokade, ya kan, bantuannya itu pakai kapal kargo dan pesawat tempur langsung diterobos gitu loh. Dan Amerika ataupun Israel tidak berani tuh nembak kapal kargonya apa itu Cina, ya karena Guy over Gaza tonight. We will not kan mereka sudah kuat, nuklir punya, hidrogen punya, ya kan, senjata hidrogen punya, perkembangan ekonominya begitu, ya kan. Indonesia kan masih begini, kalau mau menggunakan hal yang sama dengan Cina ya kita hancur, ya kan gitu. Nah, paling nggak dengan cara seperti itu Prabowo sedikit tidaknya sudah memperjuangkan hak-hak Palestina, dan ini mendapatkan apresiasi luar biasa dari mata internasional. Bahkan dia ini sudah sampai bawa nama-nama dalam pidato itu, bawa nama Salahuddin Al-Ayyubi, Umar bin Khattab, pokoknya luar biasa. Nah, kita bisa belajar dari keberanian mereka, keteguhan mereka, kecerdasan mereka dalam membela kebenaran, dan keberhasilan mereka dalam membangun peradaban. Salahuddin Al-Ayyubi mengajarkan kita tentang keadilan dan kebesaran hati, selalu melindungi yang lemah, selalu melindungi yang tertindas. Khalid bin Walid, seorang tokoh militer yang tidak pernah kalah, namun ketika diminta turun dari jabatannya, ia menerima keputusan itu tanpa ragu-ragu. Suatu pelajaran penting bagi kita semua yang memegang peran kepemimpinan hari ini. Umar bin Khattab membangun pemerintah yang adil dan efisien. Ia meyakini untuk memeriksa keadaan rakyatnya. Ia tidak rela melihat rakyatnya diperlakukan dengan tidak adil, dan ia tidak segan menghukum aparatnya yang lalai. Artinya, memang kalau secara idealnya kita berpikir Prabowo itu kan geopolitiknya bagus di dunia, dan Deddy Mulyadi itu di Indonesia itu juga bagus. Kalau digabungkan ini akan seakan-akan akan ideal gitu. Tapi kan
itu idealnya kita cara berpikirnya, tapi skenario Tuhan kan tidak sesuai dengan skenario kita. Artinya kalau Tuhan sudah menskenariokan presidennya Prabowo, wakilnya Gibran, dan gubernurnya Deddy Mulyadi, ya kita ikutin skenarionya Tuhan ini, yaitu kan nggak usah mikir-mikir ke yang belakang. Artinya jadinya kita dalam melihat sudut pandang itu secara objektif gitu loh, tidak dengan subjektif akhirnya terjerumus kepada hate speech ataupun kebencian. Terima kasih karena sudah menyimak, semoga bermanfaat.